そうはお手の物、暴走は俺のもの。走れや切り込み隊長。Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan kali ini saya akan membahas episode ke-6 dari Pemuja. Jadi episode ke-6 dari Pemuja itu sudah dirilis pada minggu kemarin, dan saya baru membahasnya kali ini. Dan pada episode ke-6 ini akan memunculkan musuh baru dari para pemuja. Dan juga pada episode kali ini akan memperlihatkan kekompakan dari para pemuja. Dan juga ada hal-hal menarik lain mengenai pemuja di episode ke-6 ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan episode ke-6 dari pemujanya. Di awal episode ini diperlihatkan ada Joe yang sedang bertugas di kepolisian, dan ternyata dia ini diawasi oleh seniornya di pemuja, yaitu Ishiro dan Mira. Dan ternyata Ishiro sangat tidak suka dengan sifat dari Joe yang selalu berpikir tentang keadilan, dan Ishiro berusaha mengungkapkan sifat asli dari Joe ini. Dan juga dia ini dibantu oleh Mira untuk mengawasi Joe. Lalu beralih ke Taya. Di sini Taya sedang memberikan sebuah data yang bisa melacak keberadaan alien yang akan masuk ke atmosfer bumi. Dan Taya ini memberikannya kepada Saibu Shirabe agar dia bisa menggunakan satelit yang dimiliki oleh Isa. Jadi karena Isa mempunyai satelit mereka sendiri, Taya pun memasukkan data tersebut supaya mereka bisa mendeteksi alien yang akan datang ke bumi. Lalu tiba-tiba muncul sinyal seorang alien yang akan masuk ke bumi. Lalu juga di sini diperlihatkan alien itu terlihat seperti meteor di luar angkasa, dan membuat Itasha dan juga Dekotrade mengira kalau itu adalah bintang jatuh, dan mereka membuat permintaan ke bintang itu. Tapi sebenarnya bintang itu adalah wujud dari alien yang bernama Madrex yang baru saja memasuki bumi. Dan di sini akhirnya sang kapten pertahanan Hashirian yaitu Madrex muncul di bumi. Dan dia pun bertemu dengan anggota-anggota bawahannya yaitu Dekotrade, Itasha, dan juga Yarkan. Dan juga untuk bentuk dari Madrex ini terlihat ada beberapa gabungan dari mesin-mesin kendaraan, dan juga ada beberapa boneka yang ditempel di tubuh dari Madrex ini. Terlihat ada boneka anjing yang ditempel di kakinya. Dan ternyata anjing ini juga bisa berbicara untuk membimbing Madrex untuk melakukan hal yang sangat mengesankan. Lalu di sini Madrex pun memarahi ketiga bawahannya yaitu Itasha, Dekotrade, dan juga Yarkan karena mereka tidak becus mencari gasolin di bumi. Lalu di sini kita beralih ke Ishiro. Di sini diperlihatkan kalau dia ini sedang memata-matai Joe. Dan ternyata Joe ini adalah orang yang sangat terkenal di kota, dan bahkan seluruh orang-orang di kota sangat mengenal Akuseijo, yaitu sang polisi. Dan keakraban Joe ini dengan para warga membuat Ishiro semakin mencurigai Joe, dan dia sangat ingin membongkar semua sifat asli dari Joe. Tapi Ishiro dan Mira masih belum bisa mendapatkan informasi serta bukti mengenai sifat lain yang dimiliki oleh Akuseijo. Lalu beralih ke Madrex. Di sini dia berusaha mengikuti petunjuk dari anjingnya. Lalu dia pun menciptakan sebuah kumaju yang sangat kuat yaitu toilet Guruma. Dan mereka pun berusaha mencari gasolin di kota. Lalu Taya yang mengetahui ada alien yang sudah sampai di bumi, dia pun ingin mencari alien tersebut. Namun tiba-tiba dia melihat ada gasolin yang mengalir sangat cepat, dan ternyata gasolin itu sedang dihisap oleh toilet Guruma. Jadi kekuatan toilet Guruma ini, jika dia menyemprotkan air di bagian kepalanya dan terkena ke seseorang manusia, dia akan membuat orang tersebut mengungkapkan kegelisahannya, dan hal tersebut membuat para manusia mengeluarkan gasolin yang sangat banyak dari tubuh mereka. Lalu Taya pun yang melihat itu pun berubah menjadi Bunred dan berusaha mengalahkan kumaju itu. Namun tiba-tiba muncul Madrex, dan dia pun menantang Bunred untuk bertarung karena Madrex sangat kesal karena setiap tugas yang diberikan ke anak buahnya selalu digagalkan oleh Bunred. Lalu Madrex pun menyerang Bunred dengan sangat kuat dengan tongkatnya sampai-sampai Bunred itu terpental. Lalu mereka berdua pun bertarung di tempat yang jauh dari kota. Lalu beralih ke toilet Guruma. Di sini dia terus mengacau di kota karena dia tahu Bunred sedang tidak ada di kota. Lalu tiba-tiba ketiga anggota pemuja lain muncul yaitu Ishiro, Mira, dan juga Joe. Dan mereka sangat ingin mengalahkan kumaju itu, tapi mereka harus menunggu Taya terlebih dahulu. Lalu Mira pun menelpon Taya, tapi saat Mira menelpon Taya, tiba-tiba
Taya menjawab kalau dia ini sedang bertarung dengan Madrex dan dia tidak bisa datang ke tempat Kumaju itu. Tapi Taya menyerahkan urusan di sana kepada Ishiro. Lalu Ishiro pun menggantikan posisi Taya sebagai pemimpin Bumunja. Lalu mereka bertiga pun berubah menjadi Bumunja dan melakukan roll call yang dipimpin oleh Bun Blue atau Ishiro. Lalu mereka pun bertarung dengan Kumaju itu. Lalu beralih ke Taya. Di sini Taya masih bertarung dengan Madrex dan ternyata Madrex ini sangat kuat dan selalu membuat Bunraid terpental. Tapi untungnya Bunraid bisa diselamatkan oleh ban-ban yang tersimpan di bagian tubuhnya yang membuat dia bisa terus bertarung tanpa takut terpental. Lalu beralih lagi ke Bun Blue. Di sini dia memimpin ketiga juniornya dan dia selalu berusaha untuk memanfaatkan segala situasi supaya dia mengetahui sifat asli dari Joe. Sampai-sampai dia mendorong Joe ke Kumaju itu supaya Joe terkena air Kumaju itu agar Ishiro mengetahui sifat asli dari Joe. Dan ternyata saat Bun Black terkena air Kumaju itu tiba-tiba membuat kegelisahan di hati Joe keluar, yaitu dia ingin selalu bisa melindungi Bumunja apapun yang terjadi dan dia terus bertarung untuk bisa melindungi para Bumunja. Dan di sini Zero masih belum percaya tentang sifat Joe yang selalu ingin bertarung untuk melindungi orang-orang. Lalu di sini tiba-tiba saat bertarung Bun Blue juga terkena serangan dari Kumaju itu dan membuat Ishiro mengungkapkan kegelisahannya kepada Bun Black dan dia mengakui seluruh kesalahannya karena telah mencurigai Akuse Joe dan juga telah memata-matai Akuse Joe. Dan akhirnya Joe memaafkan Ishiro dan akhirnya kegelisahan mengenai sifat asli Joe hilang dari pikiran Ishiro. Lalu mereka pun bertarung bersama untuk mengalahkan Kumaju itu. Dan juga terlihat saat Ishiro ini tidak memiliki beban pikiran, dia terlihat lebih gembira dan sifatnya berubah dari yang pendiam ke orang yang aktif. Dan juga terlihat sifatnya ini mirip seperti Mira yang selalu bersemangat dan juga selalu mempercayai teman-temannya. Lalu akhirnya Kumaju itu pun berhasil dilumpuhkan. Lalu mereka pun melakukan finisher Bakuge Hundred Glaive dengan menggunakan senjata mereka masing-masing. Dan akhirnya berhasil mengalahkan Kumaju tersebut. Lalu setelah kalah, Yarkan pun muncul dan menyerap gasolin Kumaju itu dan membawanya ke jalan raya angkasa. Lalu di sini Shiro pun menyuruh Mira menggunakan bun-bun trailer karena Mira lah yang paling bisa dalam hal mengemudi. Dan Shiro pun mengatakan itu dengan penuh semangat dan membuat Mira menjadi bersemangat karena akhirnya Ishiro mengakuinya. Lalu mereka pun memanggil bun-bun car mereka dan mereka pun muncul di jalan raya angkasa. Lalu saat sampai, Ishiro menggunakan taktik ilusi kepada Yarkan supaya Yarkan bisa dikembalikan ke dunia manusia. Yaitu di sini Yarkan melihat ada dua jalur dan dia pun memilih jalur yang terdapat toiletnya, tapi sebenarnya jalan tersebut tidak ada. Dan itu hanya sebuah ilusi yang dibuat oleh Ishiro menggunakan bun-bun karnya. Lalu Yarkan pun kembali ke dunia manusia dan memuntahkan gasolinnya dan muncullah toilet Guruma raksasa. Lalu para Bumunja pun menggabungkan mereka menjadi Bumunja Robopolis dan mereka pun bertarung dengan toilet Guruma. Dan di sini terlihat Bumunja Robo selalu diserang oleh toilet Guruma dengan alat-alat yang dimilikinya seperti penyumpat toilet dan juga tisu toilet. Tapi akhirnya semua serangan itu berhasil diempaskan oleh Bumunja Robopolis. Lalu mereka pun melakukan finishernya yaitu Bakuage Magnum Bun-Bun Crash dan akhirnya berhasil menghancurkan Kumaju tersebut. Dan pertarungan pun berakhir dan sifat Ishiro dan juga Joe pun kembali seperti semula dan terlihat Ishiro ini sangat malu karena sifat aktifnya keluar. Lalu beralih ke Taya. Di sini dia masih bertarung dengan Madrex. Lalu Madrex mengeluarkan finishernya dan Taya yang sudah kelelahan hampir saja tidak bisa menangkis serangan tersebut. Tapi tiba-tiba pahlawan bayangan dari Bumunja muncul untuk membantu Taya. Dan di sini Genba memberikan sebuah besi supaya bisa melindungi Taya dari serangan Madrex. Dan akhirnya cara tersebut berhasil dan di sini setelah Bunraid bisa menahan serangan tersebut, Madrex pun mengakui kehebatan dari Bunraid dan akan mengingat orang yang mampu bertarung dengannya. Lalu di sini Madrex pun tiba-tiba pergi untuk jalan-jalan di bumi. Dan pertarungan Taya dan juga Madrex pun berakhir begitu saja. Lalu setelah pertarungan, para Bumunja kembali ke markas mereka. Dan juga terlihat Ishiro yang lemas dan ternyata dia sangat menyayangkan sifat aslinya yang sudah diketahui oleh para pemuja. Dan dia sangat kecewa karena biasanya dia bisa menyembunyikan semuanya dari teman-temannya. Lalu juga terlihat Joe yang semakin akrab dengan Mira dan juga Ishiro setelah kejadian tersebut. Lalu juga di sini Bunryo memberikan kare kepada Taya supaya Taya bisa semangat kembali.
karena Benerio tahu kalau Taya ini sudah bekerja keras melawan musuh yang sangat kuat. Dan episode ini pun berakhir. Dan informasi keselamatan di episode ini, kita dilarang untuk bermain di jalanan supaya kita tidak tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Dan pembahasan untuk episode ke-6 Bumbuja ini berakhir. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini, dan ada juga pembahasan lain mengenai Tokusatsu dan juga mengenai Bumbuja di channel ini. Dan nantikan juga episode ke-7-nya yang akan memperlihatkan sang Bumbun Orange dan juga akan memperlihatkan lengkapnya ke 5 member dari Bumbuja. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you!